Marilah kita simak bersama sambutan dari PLT Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang akan disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang sekaligus akan membuka kegiatan hari ini. Kepada yang terhormat, Bapak Ceno Heru Setio Kartiko, disilahkan. Saya, Mbak, nama saya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat. Yang terhormat para pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM. Yang saya hormati Bapak pejabat fungsional ahli utama, yang terhormat para pejabat tinggi Pratama administrator dan pengawas pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia, yang kami hormati pejabat tim penilai di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dan yang saya banggakan para pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan di seluruh Indonesia. Pertama-tama dan yang paling utama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan forum pemahaman mekanisme penilaian angka kredit jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan secara elektronik. Hadirin yang saya hormati, dalam peraturan Menpan RB nomor 6 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas keputusan Menpan RB nomor 41 garis miring Cap garis miring M titik PAN garis miring 12 tahun 2000 tentang jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan dan angka kreditnya, ditentukan bahwa prestasi kerja yang telah dicapai oleh seorang perancang dalam melakukan butir-butir kegiatan diberikan penilaian dengan satuan angka kredit. Penilaian atas prestasi kerja tersebut digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan atau pangkat perancang. Penilaian angka kredit dilakukan oleh suatu tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Pasal 14 ayat 2 Kemenpan 41 tersebut diatur mengenai tim penilai angka kredit jabatan fungsional perancang pusat yang selanjutnya disebut tim penilai pusat. Tim penilai angka kredit jabatan fungsional Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut tim penilai Direktorat Jenderal dan tim penilai angka kredit jabatan fungsional perancang instansi yang selanjutnya disebut tim penilai instansi. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor M.HH garing 6.KP.09.02 tahun 2008 tentang petunjuk organisasi dan tata kerja tim penilai angka kredit perancang peraturan perundang-undangan pada kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia juga diatur kewenangan tim penilai kantor wilayah. Butir kegiatan dilaksanakan oleh perancang dinilai sesuai dengan kompleksitas kegiatan dan jenjang jabatannya, serta kriteria keabsahan, kelengkapan dokumen bukti fisik, dan bukti dukung serta ketepatan waktu. Pada praktiknya masih terdapat perbedaan pemahaman mengenai perolehan nilai angka kredit antara perancang, tim penilai kanwil, dan instansi pembina, sehingga ada kendala dalam proses penetapan angka kredit. Permasalahan yang sering terjadi antara lain: 1. Pemahaman terhadap bukti fisik dan bukti dukung yang sesuai dengan setiap butir kegiatan perancang. Yang kedua tuh pemahaman terhadap penentuan batas target angka kredit perancang sesuai jam kerja efektif. Kemudian pemahaman terkait penentuan tingkat kesulitan 1, 2, dan 3. Berikutnya adalah pemahaman terhadap output kegiatan yang indikatornya disesuaikan dengan petunjuk teknis penilaian angka kredit perancang. Berikutnya pemahaman terhadap penentuan masa penilaian untuk suatu kegiatan yang diajukan oleh perancang. Berikutnya adalah pemahaman terhadap mekanisme penggunaan aplikasi e-perancang.
Selanjutnya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen kepegawaian atas penilaian angka kredit perancang peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan penilaian angka kredit perancang peraturan perundang-undangan secara elektronik. Salah satu cara untuk mewujudkan hasil penilaian angka kredit perancang peraturan perundang-undangan yang transparansi dan memberikan kepastian terhadap hasil penilaian angka kredit perancang peraturan perundang-undangan, diperlukan pemahaman bersama antara tim penilai angka kredit dan perancang terhadap butir-butir kegiatan dan angka kreditnya, serta mekanisme penilaian angka kredit sesuai petunjuk teknis penilaian angka kredit perancang peraturan perundang-undangan. Dalam jangka melaksanakan fungsi pembinaan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan sebagai instansi pembina perlu melakukan pendampingan penilaian angka kredit perancang peraturan perundang-undangan. Selain itu, perlu melaksanakan forum pemahaman mekanisme penilaian angka kredit perancang peraturan perundang-undangan secara elektronik. Forum pemahaman mekanisme penilaian angka kredit perancang peraturan perundang-undangan secara elektronik bertujuan untuk memberikan bimbingan teknik bagi tim penilai kantor wilayah terkait pemahaman tugas dan fungsi tim penilai, pemahaman terhadap proses atau mekanisme penilaian angka kredit perancang, dan pemahaman terhadap butir kegiatan dan angka kreditnya, serta bukti fisik dan bukti dukung yang sesuai dengan pedoman penilaian angka kredit perancang peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini dilaksanakan guna mewujudkan koordinasi, integrasi, dan kesepahaman terhadap mekanisme penilaian angka kredit secara elektronik. Besar harapan kami semua di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, kegiatan ini secara elektronik dapat meningkatkan pengembangan karir dan profesionalisme pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan, khususnya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab wewenang untuk melakukan penilaian angka kredit perancang peraturan perundang-undangan. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Forum Pemahaman Mekanisme Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan secara elektronik saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang di wilayah timur. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Hersusetyo Kartiko yang telah menyampaikan sambutan kegiatan hari ini. Selanjutnya, kegiatan akan diarahkan oleh moderator, yaitu Kepala Seksi Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan. Akan diarahkan oleh moderator, yaitu Kepala Seksi Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan. Demikianlah pelaksanaan rangkaian kegiatan Forum Pemahaman terkait mekanisme penilaian angka kredit perancang peraturan perundang-undangan pada hari ini. Kepada moderator disilakan untuk melanjutkan kegiatan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk MC. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan ahli utama, yang kami hormati para pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, yang kami hormati para pimpinan tinggi Pratama di lingkungan kantor wilayah, yang kami hormati tim penilai angka kredit perancang peraturan perundang-undangan kantor wilayah, dan yang kami banggakan para perancang peraturan perundang-undangan di seluruh kantor wilayah yang hadir pada forum pemahaman mekanisme penilaian angka kredit perancang peraturan perundang-undangan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang bagian timur Indonesia. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat selalu. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul baik secara luring dan daring dalam forum pemahaman mekanisme penilaian angka kredit perancang peraturan perundang-undangan secara elektronik melalui aplikasi perancang. Mohon izin, saya Siti Opi Muhapilah sebagai subkoordinator penilaian angka kredit akan memandu acara forum pada hari ini.
Sebagaimana kita ketahui berdasarkan Permenkumham 23 tahun 2020 tentang penilaian angka kredit secara elektronik bahwa sejak 1 September 2021 penilaian angka kredit perancang wajib dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi e-perancang. Dalam rangka pemahaman bersama antara instansi pembina, tim penilai kantor wilayah dan perancang, sampai dengan bulan Juni 2022 instansi pembina telah melakukan pendampingan terhadap 23 kantor wilayah. Mengingat selama pendampingan kami menemukan masih adanya kesalahan-kesalahan dalam proses penilaian angka kredit melalui aplikasi, misalkan sering harus rollback, kesalahan masuk akun tim penilai, seperti itu. Jadi pada hari ini instansi pembina kembali menyelenggarakan pembinaan kepada tim penilai angka kredit perancang kantor wilayah dengan tujuan untuk memahamkan lagi bagaimana mekanisme penilaian angka kredit melalui aplikasi e-perancang. Pada kegiatan ini akan dibagi menjadi 4 sesi. Yang pertama yaitu pengarahan penyampaian kebijakan umum terkait penilaian angka kredit perancang peraturan perundang-undangan oleh Ibu Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan. Kemudian ada pembahasan materi tentang organisasi dan tata kerja tim penilai angka kredit perancang peraturan perundang-undangan pada kantor wilayah. Materi yang terakhir mungkin ini lebih teknis lagi, bagaimana mekanisme penggunaan oleh tim penilai dan perancang terhadap aplikasi e-perancang. Kemudian sesi keempat adalah diskusi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilahkan Ibu Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Ibu Nuryanti Widyasuti yang akan memaparkan terkait kebijakan-kebijakan umum dalam penilaian angka kredit perancang peraturan perundang-undangan. Silahkan Ibu. Mungkin bukan memaparkan ya, karena nggak ada paparan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati para pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, yang saya hormati para pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan ahli utama. Alhamdulillah hadir lengkap 3 orang, ada Pak Prianto, Pak Imam, dan Pak Agus Haryadi. Bapak Ibu Kepala Kantor Wilayah, Bapak Ibu dari tim penilai perancang peraturan perundang-undangan kantor wilayah, teman-teman perancang peraturan perundang-undangan di kantor wilayah, dan saya lihat juga hadir di sini dari bagian kepegawaian Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Pertama-tama marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena hari ini kita semua masih diberi nikmat sehat di tengah sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini di tengah-tengah pandemi Covid yang kondisinya mulai naik lagi. Mudah-mudahan dengan doa kita sama-sama kita terus diberi nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan semoga dengan doa kita juga pandemi ini segera berakhir dan corona ini segera hilang dari bumi, hilang dari Indonesia dan hilang dari sekitar kita, dan kita bisa hidup normal kembali. Amin ya Allah. Mungkin saya tadi menyampaikan bahwa bukan paparan yang saya sampaikan, karena memang saya tidak membuat paparan, tapi saya akan menyampaikan kebijakan yang sedang kita laksanakan pada saat ini. Dan mungkin tidak hanya kebijakan berkaitan dengan penilaian angka kredit, jadi kebijakan secara umum, karena saya belum sempat ketemu dengan teman-teman seluruh kantor wilayah di Indonesia, dan pendampingan pun juga kemarin baru beberapa kantor wilayah yang saya ikut hadir untuk mendampingi, sehingga saya pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kebijakan yang saat ini sedang terjadi di Ditjen Peraturan Perundang-undangan dan untuk perancang peraturan perundang-undangan di seluruh Indonesia. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya hormati, saat ini kita
akhir Juni kemarin, akhir Juni tahun 2022, dari Sekjen baru saja mengeluarkan surat berkaitan dengan kelas jabatan. Jadi kita mendapat surat dari Pak Sekjen untuk segera menyelesaikan masalah analisis jabatan untuk diserahkan ke Menpan RB, dan diberi batas waktu akhir Juni kemarin, dan alhamdulillah sudah disampaikan dari Kementerian Hukum dan HAM ke Kementerian Pan RB, dan usulan dari kita adalah tetap 9, 11, 13, 15. Dan nanti usulan ini akan berlaku secara nasional. Tapi saya tetap mohon doa, karena ini baru usulan, seperti teman-teman perancang semuanya tahu bahwa kondisinya, infonya selama ini, dan juga mendengar sendiri dari Menpan RB bahwa kelas jabatan kita akan diturunkan, tapi saya Dirjen Peraturan Perundang-undangan terus berjuang untuk tetap mempertahankan kelas jabatan 9, 11, 13, 15. Dan kami juga akan menemui Pak Deputi dari Menpan untuk tetap mempertahankan ini. Dan saya mohon doa dari teman-teman perancang untuk agar kelas jabatan ini tidak diturunkan. Jadi tetap 9, 11, 13, 15. Sesuai dengan usulan kami. Usulan kami adalah tetap 9, 11, 13, 15 dan nanti akan berlaku secara nasional. Jadi nanti kelas jabatan 9, 11, 13, 15 ini akan berlaku di semua kementerian, Pemda, provinsi, kabupaten, kota, kementerian, lembaga pemerintahan kementerian, dan Pemda, provinsi, kabupaten, kota yang mempunyai perancang peraturan perundang-undangan. Itulah yang kegiatan yang sedang kita lakukan berkaitan dengan kelas jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua adalah masalah kenaikan tunjangan jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan. Seperti sudah disampaikan oleh Pak PLT Dirjen Peraturan Perundang-undangan bahwa kita sedang mengusulkan untuk kenaikan kenaikan tunjangan jabatan bagi perancang peraturan perundang-undangan. Dan memang kita sudah cukup lama tunjangan ini dari tahun 2007 sesuai dengan Perpres nomor 43 tahun 2007 tentang tunjangan jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan, dan sampai sekarang belum pernah diganti, sehingga kami mengusulkan untuk kenaikan tunjangan jabatan. Kenapa baru sekarang kami mengajukan tunjangan jabatan? Karena memang kami kemarin diarahkan oleh pimpinan bahwa untuk berkonsentrasi menaikkan kenaikan kelas jabatan terlebih dahulu. Tapi sekarang setelah kita sudah berjuang 9, 11, 13, 15, dan walaupun sekarang kita sedang berjuang untuk mempertahankan kelas jabatan 9, 11, 13, 15, sambil berjalannya mempertahankan kelas jabatan 9, 11, 13, 15, kami juga berjuang untuk menaikkan tunjangan jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan. Mudah-mudahan mohon doanya dari teman-teman perancang peraturan perundang-undangan bahwa kelas jabatan yang tunjangan jabatan yang kita usulkan bisa disetujui. Dan nanti tunjangan jabatan mungkin saya tidak usah sebutkan di sini, tapi saya bisa beri gambaran bahwa tunjangan jabatannya sangat luar biasa tingginya. Mudah-mudahan segera disetujui, segera diharmonisasikan, segera ada izin prakarsa, karena prosesnya ini bukan dari Kementerian Hukum dan HAM, tapi izin prakarsa dari Menpan, dan kita sudah berproses ke Menpan RB untuk mendapatkan izin prakarsa, dan nanti semuanya dari Menpan RB. Sekali lagi mohon doanya untuk tunjangan jabatan ini bisa disetujui sesuai dengan usulan yang kita berikan. Intinya bahwa untuk perancang pertama saya kalau tidak salah 1,1 juta, kemudian perancang muda 2, perancang madya 3, perancang utamanya 5, tapi persisnya nanti mudah-mudahan tidak berubah, jadi saya tidak akan menyebutkan pada hari ini.
Kemudian juga yang selanjutnya adalah berkaitan dengan sudah diundangkannya Undang-Undang 12 tahun 2011, Undang-Undang 13 tahun 2011, Undang-Undang 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Bapak Ibu, kantor wilayah dan teman-teman perancang peraturan perundang-undangan, saat ini tugasnya sangat-sangat luar biasa karena kemarin pun perancang peraturan perundang-undangan mungkin sudah ada yang merasa beban pekerjaan cukup luar biasa, cukup berat dan sebagainya karena harus melakukan harmonisasi terhadap rancangan peraturan daerah dari inisiatif dari pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota. Nah, kedepannya mulai sejak disahkannya Undang-Undang 13 tahun 2022 tanggal 16 Juni tahun 2022, maka tugas kantor wilayah baik struktural maupun perancang peraturan perundang-undangan semakin berat karena yang diharmonisasikan sekali lagi adalah rancangan peraturan daerah inisiatif Pemda provinsi kabupaten kota, rancangan peraturan daerah inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kabupaten Kota dan rancangan peraturan kepala daerah Provinsi Kabupaten Kota. Dan ini menjadi beban dan tanggung jawab yang luar biasa untuk kantor wilayah dan bagi perancang peraturan perundang-undangan. Kami saat ini sedang menyiapkan surat edaran Menteri Hukum dan HAM untuk pelaksanaan pengharmonisasiannya. Kenapa kita menerapkan surat edaran? Karena memang Perpres pelaksanaan dari Undang-Undang 13 tahun 2022 masih dalam proses pembahasan, belum bisa ditetapkan, sehingga kemarin saya meminta arahan dari Pak PLT, apakah bisa kita mengeluarkan terlebih dahulu SE seperti halnya dengan SE untuk melaksanakan Undang-Undang 15 tahun 2019. Alhamdulillah Pak PLT sangat setuju dan beliau mensupport untuk segera ditindaklanjuti. Sehingga sekarang kami sedang menyiapkan surat edaran untuk yang isinya sebetulnya hampir sama dengan SE Menteri Hukum dan HAM untuk pelaksanaan Undang-Undang 15 tahun 2019. Tapi yang di sini lebih lengkap lagi karena mengatur juga masalah harmonisasi terhadap rancangan peraturan daerah selain dari inisiatif Pemda Provinsi Kabupaten Kota juga inisiatif dari DPRD Provinsi Kabupaten Kota termasuk harmonisasi terhadap rancangan peraturan kepala daerah Provinsi Kabupaten Kota. Kemudian juga selanjutnya adalah masalah uji kompetensi. Uji kompetensi juga akan segera dilaksanakan. Saat ini kita sedang dalam proses penyelarasan rancangan peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang perubahan peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 16 tahun 2020 tentang kamus kompetensi aparatur sipil negara. Mohon maaf saya kalau salah menyebutkan tentang kamus kompetensi. Kenapa ini dirubah? Karena di kamus kompetensi 16 tahun 2020 ini belum ada tugasnya seorang perancang. Jadi pembentukan peraturan perundang-undangannya dan instrumen hukumnya tidak ada, sehingga kita melakukan perubahan. Nanti penyelarasan ini selesai, sebetulnya kemarin sudah selesai, tetapi kemarin kita rapat jam 1 itu ternyata dari Biro Kepegawaian sebagai Pemrakarsa tidak hadir, sehingga rapat ditunda pada hari Kamis besok. Nah, penyelarasan ini mudah-mudahan Kamis besok selesai dan segera diundangkan. Setelah diundangkan nanti ini logonya, lokomotifnya. Gerbong selanjutnya adalah Peraturan Menteri PAN-RB tentang standar kompetensi. Rancangan Permen PAN-RB tentang standar kompetensi ini sudah selesai harmonisasi. Ini tidak bisa ditetapkan karena Permen Kumham, perubahan Permen Kumhamnya belum ditetapkan. Jadi kalau yang rancangan Permen Kumham tentang kamus kompetensi ini ditetapkan, kemudian ditetapkan rancangan peraturan Menpan RB tentang standar kompetensi yang sudah selesai harmonisasi. Setelah itu baru rancangan peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang uji kompetensi. Jadi mudah-mudahan tidak terlalu lama
ini segera diundangkan, sehingga saya berharap kepada teman-teman perancang peraturan perundang-undangan untuk terus meningkatkan kompetensinya, karena nanti kenaikan jenjang tidak saja didasarkan pada angka kredit, tapi juga didasarkan kepada uji kompetensi. Seorang perancang peraturan perundang-undangan sudah mencukupi angka kredit untuk naik jenjang di setingkat lebih tinggi, maka yang bersangkutan setelah mengeluarkan PAK dan mendapatkan rekomendasi, maka yang bersangkutan harus uji kompetensi dan lulus uji kompetensi. 1 kali tidak lulus, 2 kali, 3 kali tidak lulus, 4 kali, dan seterusnya. Mudah-mudahan tidak ada yang sampai 20 kali tidak lulus. Jadi kami tidak juga kemudian berharap bahwa uji kompetensi ini sebagai harimau yang akan menerkam teman-teman perancang, tapi ini adalah menjadi persyaratan bahwa setiap jabatan harus mempunyai kompetensinya. Jadi sekali lagi saya mohon kepada teman-teman perancang untuk terus meningkatkan kompetensinya, jangan berhenti sampai di sini. Dan nanti apabila sudah lulus uji kompetensi, dapat diangkat menjadi perancang sesuai dengan jenjangnya, tapi setelah itu harus mengikuti pelatihan sesuai dengan jenjangnya. Kalau tidak ikut pelatihan, maka tentunya tidak bisa ikut uji kompetensi yang berikutnya. Kemudian selanjutnya adalah aplikasi e-perancang, ini yang akan kita laksanakan mengenai pemahaman aplikasi perancang pada saat ini, bagaimana penilaian angka kreditnya, kemudian juga bagaimana sih prosesnya dari perancang, kemudian tim penilai, nanti akan disampaikan pada kesempatan pada pagi atau siang hari ini. Intinya bahwa tim penilai kantor wilayah diberi kesempatan untuk melakukan penilaian terlebih dahulu. Jadi tim penilai diberi kesempatan melakukan penilaian terlebih dahulu, tetapi jangan langsung dikirim ke akun tim penilai, disimpan terlebih dahulu. Nanti pada saat pendampingan, kami akan melakukan pendampingan penilaian angka kredit, barangkali ada yang sudah ditolak oleh tim penilai kantor wilayah, setelah kami lihat ternyata bisa diterima, sehingga itu bisa diterima menjadi angka kredit. Tapi bisa terjadi yang sudah diterima oleh tim penilai kantor wilayah, ternyata menurut pengamatan kami menjadi ditolak. Tapi ini nanti akan kita buka sama-sama pada saat melakukan rapat tim penilaian angka kredit. Hari ini kita akan melakukan kegiatan pemahaman penilaian angka kredit, sehingga kami berharap Bapak Ibu dari kantor wilayah, tim penilai, dan juga perancang peraturan perundang-undangan memahami betul mengenai bukti fisik dan data dukung, kemudian kamar-kamarnya, karena sekali lagi aplikasi ini metodenya hanya terima dan tolak. Jadi kalau misalnya ada perancang yang memasukkan rancangan peraturan daerah sebetulnya masuk tingkat kesulitan 3 karena ada ketentuan pidana, memasukkan kamarnya tingkat kesulitan 2, maka tidak bisa kami alihkan ke tingkat kesulitan 3. Jadi tetap kita tolak. Inilah sebetulnya aplikasi ini kita buat untuk juga memberikan kesempatan kepada tim penilai, kesempatan kepada kami untuk bisa mengarahkan perancang peraturan perundang-undangan dan juga kepada perancang untuk bisa lebih teliti dalam melakukan penilaian angka kredit. Dan sebetulnya aplikasi ini juga dibangun untuk memudahkan tim penilai kami di JNPP untuk melakukan penilaian. Kalau dulu dengan manual, dengan istilahnya metode yang kemarin itu tanpa dengan aplikasi, itu kami agak kesulitan dan tentu juga akan memberatkan teman-teman perancang karena kebijakan dari pimpinan terdahulu bahwa kalau misalnya ada keraguan, perancangnya dipanggil ke Jakarta, membawa berkasnya dan kita buka di Jakarta. Dan sekarang tanpa harus hadir perancangnya dengan biaya yang mungkin luar biasa, pesawatnya dan sebagainya, kami bisa membuka. Dan inilah gunanya kita melakukan pendampingan sama-sama untuk memahami penilaian angka kredit melalui aplikasi ini. Kemudian satu hal lagi adalah mengenai juga nanti disampaikan juga masalah JKE, masalah jam kerja efektif, masalah angka kredit
minimal dan maksimal. Kemudian masalah zonasi juga perlu saya tegaskan di sini, bahwa zonasi sebetulnya prinsipnya tidak boleh seorang perancang ditetapkan dalam zonasinya keluar dari zonasinya. Tetapi perancang boleh keluar dari zonasinya asalkan ada rekomendasi dari Ditjen Peraturan Perundang-undangan. Pak Kakanwil bersurat kepada kami dan kami akan memberikan rekomendasi. Kapan rekomendasi itu kami berikan? Intinya begini, kalau seandainya ada surat permohonan dari Pemda ke kantor wilayah, tidak perlu menunggu rekomendasinya keluar, silahkan jalan terlebih dahulu. Tapi dalam waktu 1 bulan, Kakanwil, Bapak dan Ibu Kakanwil harus bersurat ke Ditjen PP untuk meminta rekomendasi. Karena apa? Karena SK dari Ditjen Peraturan Perundang-undangan. Jadi rekomendasi diminta ada batas waktunya 1 bulan untuk bisa mendapatkan rekomendasi. Kemudian juga kalau masalah Pokja pada saat pengharmonisasian, Pokja 1, Pokja 2 itu sudah dibagi materi atau substansinya. Dalam hal kantor wilayah ternyata menerima rancangan peraturan daerah yang di luar Pokja 1 dan Pokja 2, maka kepala kantor wilayah berhak menentukan Pokja 1 atau Pokja 2 Pokja 1 atau Pokja 2 untuk melakukan pembahasan pengharmonisasian. Itu mungkin yang berkaitan dengan zonasi dan Pokja. Kemudian selanjutnya masalah formasi, masalah terakhir yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu dari kantor wilayah, mudah-mudahan juga ada dari Kepala Divisi Administrasi juga yang hadir, atau divisi administrasinya bagian kepegawaian yang hadir, bahwa formasi perancang peraturan perundang-undangan kami sudah bersurat kepada semua kantor wilayah. Dan di sana ada batas waktu tanggal 15 Juli 2022. Mohon bantuannya untuk bisa segera menjawab surat kami. Kenapa kami menyampaikan surat itu? Karena memang banyaknya keluhan dari kantor wilayah berkaitan dengan formasi yang sudah ditetapkan oleh Menpan RB. Sebetulnya penetapan formasi itu berlaku untuk 5 tahun. Tapi setelah saya berkoordinasi dengan Biro Kepegawaian, bahwa sebetulnya bisa Bu diajukan lagi, tapi harus kompak ini antara kantor wilayah dan unit eselon 1. Jadi tidak bisa hanya mengusulkan dari kantor wilayah atau hanya kantor wilayah tertentu yang mengajukan atau dari unit eselon 1 tertentu yang mengajukan. Jadi harus kompak antara kantor wilayah dan unit eselon 1. Kami sudah mengeluarkan surat penghitungan formasi ulang untuk seluruh unit eselon 1 dan kantor wilayah. Dan karena ini acara yang kami tujukan khusus untuk kantor wilayah, maka kami memohon bantuan kepada Bapak Ibu dari kantor wilayah untuk segera menjawab surat tersebut, dan surat tersebut dikirimkan ke Biro Kepegawaian. Kenapa ke Biro Kepegawaian? Karena yang menghitung formasi dari Biro Kepegawaian. Kami di Ditjen PP melakukan validasi terhadap penghitungan Biro Kepegawaian. Tetapi saya mohon sesuai dengan surat kami, surat balasan dari kantor wilayah ditujukan ke Biro Kepegawaian, tapi ditembuskan ke Ditjen Peraturan Perundang-undangan dan ke Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan. Jadi sekali lagi mohon bantuannya kepada Bapak Ibu, jangan sampai terjadi yang seperti 2 tahun yang lalu. Kami bersurat ke kantor wilayah membantu Biro Kepegawaian, jawabannya kami tidak butuh formasi. Perancang kami sudah cukup, apalagi jawabannya yang enggak jelas dan aneh-aneh dari kantor wilayah. Jadi mohon sekali lagi bantuannya untuk Bapak Ibu, terutama dari divisi administrasi untuk dengan divisi pelayanan hukum dan HAM untuk menghitung ulang. Penghitungannya sudah ada, kita sudah ada aplikasi formasinya, nanti hasil penghitungannya di print sebagai lampirannya, dan itu nanti yang kita lakukan validasi. Kalau tidak ada balasan surat kami atau tidak ada lampirannya, maka kami anggap penghitungan adalah penghitungan sesuai dengan tahun sebelumnya, jadi tidak ada perubahan sama sekali.
Baik, itu saja Bapak Ibu dari kantor wilayah, Bapak Ibu tim penilai, teman-teman perancang kantor wilayah seluruh Indonesia. Mungkin sedikit saya sampaikan kebijakan-kebijakan yang saat ini sedang kami jalankan. Mudah-mudahan menjadi sedikit penyemangat bagi Bapak Ibu, teman-teman perancang dalam melakukan kegiatannya sebagai perancang peraturan perundang-undangan. Selanjutnya nanti ada narasumber-narasumber yang lain yang berkaitan langsung dengan penilaian angka kredit perancang peraturan perundang melalui aplikasi penilaian angka kredit perancang peraturan perundang-undangan. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas kehadirannya semua. Mohon maaf seandainya selama saya berbicara mungkin ada yang kurang berkenan. Tolong bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ibu Direktur yang telah menyampaikan kebijakan-kebijakan. Dan tadi pesannya mungkin tolong diaminkan dan didoakan ya untuk seluruh perancang. Semoga dilancarkan perjuangan instansi pembina untuk mempertahankan kelas jabatan dan menaikkan tunjangan jabatannya pejabat fungsional perancang. Selanjutnya narasumber yang kedua yaitu Koordinator Sistem Informasi Manajemen dan Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan, Ibu Irma Suryanti akan memaparkan terkait organisasi dan tata kerja tim penilai angka kredit kantor wilayah, tugas dan fungsi ruang lingkup kewajiban tim penilai kantor wilayah seperti apa, itu akan dijelaskan oleh Ibu Irma. Silahkan Ibu Irma. Baik, terima kasih moderator. Ya. Izin Ibu Direktur yang terhormat, pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan ahli utama yang hari ini hadir lengkap, izin para pimpinan tinggi Pratama, kemudian Bapak Ibu anggota tim penilai angka kredit perancang peraturan perundang-undangan, dan Bapak Ibu teman-teman semua perancang peraturan perundang-undangan, baik perancang pertama, perancang muda maupun perancang madya yang ada di kantor wilayah. Selamat pagi, selamat siang untuk teman-teman yang ada di wilayah timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Dengan diberlakukannya penilaian angka kredit secara elektronik sejak 1 September 2021, tadi sudah disampaikan oleh moderator, kita sudah melakukan pendampingan terhadap 23 kantor wilayah. Jadi banyak permasalahan yang kita temui ketika melakukan pendampingan ini. Mungkin kalau butir kegiatan itu bisa kita sampaikan atau kita diskusikan nanti ya di akhir sesi, yaitu di sesi keempat. Tapi yang terpenting adalah pembentukan orta tim penilai. Nah, inilah yang belum dilakukan oleh beberapa kantor wilayah. Kalau sesuai dengan data yang ada di kami, ada sekitar 6 kantor wilayah yang belum memiliki tim penilai. Nah, belum adanya tim penilai ini mengakibatkan perancang peraturan perundang-undangan langsung mengirimkan berkasnya kepada tim penilai pusat. Nah, ini yang harus kita sesuaikan dengan arahan dari Pak PLT Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan pada tanggal 16 Juni yang lalu, bahwa sekarang ini seluruh kantor wilayah harus wajib memiliki tim penilai angka kredit perancang peraturan perundang-undangan. Baik, izin Bu Direktur, kita mulai. Ya, lanjut. Ada 3 dasar hukum yang menjadi dasar ya ketika membentuk tim penilai, yaitu Kemenpan 41
tahun 2000, yaitu tentang jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan dan angka kreditnya, kemudian keputusan bersama antara Menteri Kehakiman dan HAM dengan Kepala BKN tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan dan Kemenpan nomor 41 Permen 46 tahun 2016. Lanjut. Tim penilai angka kredit perancang peraturan perundang-undangan, seperti tadi sudah disampaikan, ada surat edaran yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan kepada seluruh kantor wilayah, yaitu disampaikan pada tahun 2016 yang lalu bahwa kantor wilayah wajib memiliki tim penilai angka kredit perancang peraturan perundang-undangan, sehingga saat ini kepada kantor wilayah yang belum memiliki tim penilai untuk segera membentuk tim penilai agar penilaian angka kredit dapat dilakukan sesuai dengan yang ditetapkan atau diatur oleh aplikasi ini. Jadi di dalam aplikasi ini memang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga penilaian angka kredit itu berjalan bersama-sama antara tim penilai yang ada di kantor wilayah dengan kami di instansi pembina Ditjen Peraturan Perundang-undangan. Lanjut. Ya, saat ini di tahun 2022, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan juga sudah menandatangani surat keputusan, yaitu tentang pembentukan panitia pembinaan tim penilai angka kredit perancang peraturan perundang-undangan. Jadi inilah yang menjadi dasar kami ketika melakukan pendampingan penilaian angka kredit. Ya, pendampingan penilaian angka kredit ini dasarnya adalah selain SK Dirjen tadi, pun ada kegiatan pembinaan tim penilai. Jadi dua hal inilah yang menjadi dasar kami untuk melakukan pendampingan penilaian angka kredit. Lanjut. Tim penilai angka kredit yaitu adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja perancang peraturan perundang-undangan. Saat ini sesuai dengan pedomannya, tim penilai angka kredit dibagi menjadi 4, yaitu tim penilai pusat, tim penilai Direktorat Jenderal, tim penilai instansi, dan tim penilai kantor wilayah. Tim penilai pusat adalah tim penilai yang akan menilai perancang utama. Kemudian tim penilai Direktorat Jenderal adalah tim penilai yang melakukan penilaian terhadap perancang di unit eselon 1, yaitu Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Tim penilai instansi adalah tim penilai yang dibentuk di kementerian, lembaga, Pemda kalau memang memungkinkan. Kemudian tim penilai kantor wilayah inilah yang kita pusatkan hari ini. Lanjut. Kedudukan dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja. Tugasnya yaitu melakukan penilaian angka kredit terhadap perancang pertama, perancang muda, dan perancang madya. Nah, tugas inilah yang menjadi dasar ketika Bapak Ibu sebagai anggota tim penilai melakukan penilaian angka kredit. Jadi penilaian angka kredit awalnya itu dilakukan oleh tim penilai kantor wilayah setelah dilakukan pemeriksaan berkas oleh kantor wilayah, baru dikoordinasikan dengan kami di instansi pembina di Ditjen Peraturan Perundang-undangan untuk mendapatkan tanggal atau waktu untuk melakukan pendampingan penilaian angka kredit. Lanjut. Jadi pendampingan penilaian angka kredit ini sebetulnya menjadi kesempatan bagi teman-teman perancang yang masuk di dalam anggota tim penilai untuk menyamakan persepsi terhadap butir kegiatannya, terhadap bukti fisik dan bukti dukungnya, karena tadi sudah disampaikan oleh Ibu Direktur, ketika salah kamar, ketika salah mengupload bukti fisik dan bukti dukung, itu pilihannya hanya ada tolak dan setuju. Jadi kita tidak bisa lagi mengalihkan seperti ketika kita melakukan penilaian angka kredit secara manual. Seperti itu ya. Fungsi dari tim penilai yaitu memeriksa dan menilai butir kegiatan dalam Dupak, memeriksa kebenaran dokumen Dupak yang dianggap perlu, menyampaikan Bapak kepada Direktur Jenderal,
sebagai pejabat penetap angka kredit dan menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Nah, inilah sepertinya yang belum dilakukan oleh Bapak Ibu sebagai anggota tim penilai, memeriksa dan menilai butir kegiatan yang ada di dalam DUPAK. Jadi memang di dalam aplikasi ini ada perintahnya itu memang sudah dibuat ada setuju semua gitu ya, tapi ada baiknya Bapak Ibu yang menjadi anggota tim penilai memeriksa dulu seperti apa bukti fisik dan bukti dukung yang sudah disampaikan oleh perancang. Nah, tadi sudah disampaikan jangan dulu dikirim tapi disimpan aja dulu. Nanti kita akan lihat seperti apa bukti fisik ketika tim penilai sudah menolak, tim penilai kantor wilayah sudah menolak, kita akan bisa melihat bersama-sama apakah memang butir kegiatan ini ditolak atau mungkin bisa kita terima setelah kita lihat kembali seperti itu ya. Jadi instansi pembina pun akan melakukan validasi kembali terhadap butir-butir kegiatan yang sudah disampaikan oleh tim penilai di kantor wilayah. Lanjut. Ini tadi perancang utama, jadi tim penilai pusat itu adalah melakukan penilaian terhadap perancang utama. Jadi Bapak, Pak Imam, Pak Pri, dan Pak Agus Haryadi ketika akan melakukan penilaian angka kredit berarti dilakukan oleh tim penilai pusat yang saat ini sudah kita usulkan ya Bu ke Kementerian Hukum dan HAM, CQ-nya adalah Biro Kepegawaian. Lanjut. Keanggotaan dari tim penilai ya, ini untuk yang minimalis ya, yaitu jumlahnya minimal adalah 3 orang, tapi sebaiknya lebih dari 3 orang karena nanti kan akan melakukan penilaian terhadap para perancangnya. Jadi sebaiknya perancang dari mulai perancang pertama, perancang muda, perancang madya ada satu-satu masuk ke dalam anggota tim penilai untuk melakukan pemeriksaan karena perancanglah yang tahu butir kegiatan apa, bukti fisik apa yang bisa dinilai angka kreditnya. Jadi sebaiknya jumlah perancang yang harus lebih banyak karena merekalah yang akan melakukan pemeriksaan pendahuluan sebelum dikirim kepada akun tim penilai instansi pembina ya. Jadi perancang harus lebih banyak dan harus dilakukan dulu pemeriksaan, kemudian yang terlupakan itu kadangkala adalah melakukan rapat plenonya. Lanjut. Ya. Syarat keanggotaan sekurang-kurangnya menduduki jabatan dan pangkat golongan ruang yang sama dengan perancang yang dinilai. Jadi perancang pertama pun bisa melakukan penilaian, masuk sebagai anggota tim penilai dan melakukan penilaian terhadap perancang pertama. Jadi tidak hanya perancang muda dan perancang madya aja yang bisa masuk ke dalam anggota tim penilai ketika di dalam kantor wilayah hanya ada perancang pertama dan perancang muda, perancang pertama pun bisa masuk sebagai anggota tim penilai. Kemudian ahli dan mampu menilai prestasi kerja perancang, aktif melakukan penilaian dan bersedia secara tertulis untuk menjadi anggota dengan sepengetahuan dari atasan langsung. Lanjut. Keanggotaan tim penilai. Nah, apabila tim penilai tidak dapat dipenuhi dari profesi yang sama, maka anggota tim penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang kompeten dan aktif. Jadi ada beberapa pertanyaan kemarin ketika atasan langsungnya adalah analis hukum, apakah bisa masuk sebagai anggota tim penilai? Bisa masuk sebagai anggota tim penilai. Karena bahkan bisa juga menilai si perancangnya. Karena tadi kan pejabat lain yang kompeten dan aktif. Jadi bisa analis hukum itu masuk sebagai anggota tim penilai. Masa kerja 5 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali. Selanjutnya, kalau akan diangkat kembali sebagai tim penilai, berarti harus ada tenggang waktu dulu 5 tahun. Ya. Jadi sudah 10 tahun, kemudian istirahat dulu 5 tahun, baru diangkat lagi untuk 5 tahun kembali. Gitu. Kalau nggak ada. Iya, lanjut.
tata kerja tim penilai. Nah, ini yang sering terlupakan kalau di Ditjen Peraturan Perundang-undangan, sidang pleno sudah dilakukan secara berkala, tapi di kantor wilayah kadangkala tidak dilakukan rapat pleno, jadi hanya memeriksa kemudian langsung kirim. Nah, sekarang ini melalui aplikasi kan sudah mudah ya, tidak harus ada di tempat, tapi bisa melalui Zoom. Jadi kalau sedang rapat di mana, hadir di dalam Zoom, tinggal lihat bukti fisiknya seperti apa, bukti dukung seperti apa, tolak, setuju, lebih mudah ya dengan melalui aplikasi ini. Kemudian saat seorang anggota perancang melakukan penilaian, berarti dia sementara keluar dulu, diganti dengan perancang yang lain. Nah, hasil penilaian dituangkan dalam bapak. Di dalam aplikasi ini sudah ada bapak, jadi bapaknya tinggal dicetak. Di situ sudah dituangkan alasan-alasannya, silahkan itu dicetak dan dilampirkan ketika akan mengajukan penilaian angka kredit. Terhadap keputusan PAK, penetapan angka kredit yang telah ditandatangani oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan tidak dapat diajukan keberatan oleh yang bersangkutan. Ini ada di dalam keputusan bersama tadi ya, memang sudah ada pedomannya bahwa PAK ini bersifat tetap, tidak dapat diajukan keberatan. Lanjut. Anggota tim penilai, sebagai anggota tim penilai, teman-teman perancang mendapatkan nilai 0,5 angka kredit setiap tahunnya dengan melampirkan bukti fisik berupa SK tim penilai. Nah, ini ya ada kemudahan bagi para perancang yang masuk sebagai anggota tim penilai. Apabila instansi tidak dapat membentuk tim penilai karena tidak ada PNS yang memenuhi syarat, maka penilaian dapat dimintakan kepada tim penilai pusat atau tim penilai terdekat. Ya, itu saja dari saya, dari kami. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang saat ini ada perancang-perancang yang belum memiliki tim penilai di kantor wilayahnya, yang saat ini sedang mengajukan penilaian angka kredit, perancang di kantor wilayah Nusa Tenggara Barat misalnya saat ini sudah mengusulkan kepada kami, tapi sesuai dengan arahan dari Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan pada tanggal 16 Juni untuk segera membentuk tim penilai agar penilaian dapat segera dilakukan bersama-sama dengan tim penilai kantor wilayah. Ya, kita pun sudah mengajukan surat, menyampaikan surat kepada kantor wilayah untuk segera membentuk tim penilai di instansinya. Begitupun dengan tim penilai, begitupun untuk kantor wilayah lain ya, ada kantor wilayah Nusa Tenggara Timur, kalau mohon izin kalau salah data ya, Nusa Tenggara Timur, kemudian Kalimantan Barat, Papua, dan Papua Barat, ini belum juga ada tim penilainya, jadi segera untuk membentuk tim penilai, tadi sudah disampaikan seperti apa cara membentuknya, sudah dibuat semudah mungkin. Nanti setelah memiliki SK tim penilai, kemudian segera mengajukan akun sekretariat tim penilai dan tim penilainya agar kami buatkan akunnya. Nah, untuk mengajukan penilaian angka kredit, dapat dilakukan melalui akun sekretariat tim penilai dan tim penilai tadi. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Zizil. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Irma sudah memaparkan organisasi tim penilai di kantor wilayah. Tadi intinya bahwa setiap kantor wilayah diwajibkan untuk membentuk tim penilai sesuai dengan kewenangannya ya. Kemudian tim penilai Kanwil tadi diberikan sesuai kewenangannya untuk memeriksa terlebih dahulu terhadap berkas-berkas bukti fisik dan bukti dukung yang diajukan oleh perancang. Kemudian selanjutnya berkoordinasi dengan instansi pembina untuk diagendakan rapat pleno sekaligus pendampingan untuk memvalidasi atau memverifikasi hasil dari penilaian yang dilakukan oleh tim penilai kantor wilayah. Itu jadi mohon diperhatikan untuk kantor wilayah yang belum mengajukan akun atau memperoleh akun agar tidak menghambat teman-teman perancang yang akan melakukan penilaian.
data di kami ada beberapa kanwil yang belum mempunyai dan membentuk tim penilai, sehingga ketika perancang mengajukan jadi sedikit terhambat karena kemarin arahan dari Pak PLT Dirjen kami menyurati kanwil tersebut untuk segera membentuk baru bisa dilakukan penilaian seperti itu. Baik, selanjutnya sesi pemateri terakhir ini mungkin sangat teknis ya, ini karena langsung terkait masuk ke aplikasi bagaimana mekanisme tim penilai kantor wilayah mengoperasionalkan aplikasinya dalam melakukan penilaian. Akan disampaikan oleh Subkoordinator Sistem Informasi dan Manajemen Perancang Peraturan Perundang-undangan sekaligus sebagai perancang ahli muda, yaitu Bapak Manzila Fala. Mungkin bersama ini didampingi oleh tenaga IT kami dari vendor, ada Bapak Kris dan Bapak Hendra. Kepada Mas Zizil, kami persilahkan dan tip. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat. Yang kami hormati Ibu Direktur, yang kami hormati pejabat perancang peraturan perundang-undangan ahli utama, dan yang kami hormati perancang peraturan perundang-undangan di kantor wilayah dan tim penilai, serta pejabat fungsional lainnya yang baik yang berada di lingkungan Ditjen PP maupun di kantor wilayah. Baik, untuk selanjutnya kita langsung saja, mungkin ini sebagai bentuk pendampingan sosialisasi terkait dengan kita mengkhususkan kepada tim penilai. Izin saya share screen. Oke. Ya, sebagai baik, sebagaimana kita ketahui bahwa untuk sesi yang ini, ya ini pada saat itu sudah pernah kita lakukan ya, di sosialisasi di tahun lalu. Nah, untuk di hari ini kita coba untuk bagaimana mekanisme penilaian menggunakan aplikasi di sesi yang saya merahkan ini ya. Jadi itu terutama untuk akun sekretariat tim penilai dan tim penilai ini. Tapi saya akan menjelaskan mulai dari sini. Di sini yaitu di tahap di mana perancang itu sudah memiliki DUPAK, sudah memiliki SPMK yang kemudian akan diajukan penilaian ke tim penilai. Ya, jadi kita start dulu di bawah sini. Ya. Nah, kemudian baik, ini beberapa langkah-langkah yang penting ya, yang penting harus dilakukan ketika perancang itu dan tim penilai akan mengajukan penilaian. Jadi pastikan kepada perancang yang akan mengajukan penilaian itu memastikan tim penilainya, dalam hal ini tim penilai di kanwilnya itu benar-benar sudah memutakhirkan datanya, ya, nama-nama keanggotaannya hingga pada instansinya. Ya, jadi ini penting sekali. Jadi perancang itu ketika mengajukan penilaian itu tidak nyasar kemana-mana. Ya. Seringkali perancang itu mengajukan, tetapi tim penilainya belum memutakhirkan datanya, akhirnya dokumennya itu nyasar ke kami gitu ya. Tapi untung kalau secara sistem masih bisa kita lacak ya, masih kita bisa. Cuma ya agak merepotkan jadinya. Cuma maka jadi itu langkah pertama ini sangat utama ya, sangat penting sekali ya. Jadi sebelum melakukan penilaian, kembali lagi kami mengingatkan untuk memutakhirkan datanya masing-masing pengguna, baik dari akun perancang, akun atasan langsung, akun sekretariat tim penilai, dan tim penilainya. Ini sangat penting sekali.
Ya, ketika sudah dimutakhirkan, maka kita masuk ke langkah 2. Ya. Saya stop screen dulu, saya akan masuk ke aplikasinya. Oke. Baik. Ya, izin tadi yang saya sebutkan di awal bahwa kita mulai pada saat perancang itu sudah memiliki SPMK, sudah memiliki dupak yang sudah siap diajukan kepada tim penilai. Saya memakai akun perancang 123456. Ya. Kemudian mungkin perancang-perancang sudah familiar dengan ini, ya. Di sini di tahap perancang itu menguploadkan surat-surat atau pendukungnya dupak, SPMK dan sebagainya. Dan di bawah adalah resume dari butir-butir kegiatan yang akan diajukan penilaian, ya, seperti yang terlihat. Seperti biasa, menguploadkan dokumen-dokumen sesuai dengan rumahnya, ya. Saya cepat saja. Cepat. Oke, SPMK. Cepat saja, sebentar. Nah, baik. Nah, di sini sudah terupload semua dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti surat pejabat pengusul, dupak yang sudah ditandatangani, SPMK yang sudah ditandatangani oleh atasan langsung. Dan di bawah adalah resume butir-butir kegiatan yang akan diajukan kepada sekretariat tim penilai, ya, dengan dokumen-dokumen yang telah diupload. Nah, di sini ini penting sekali. Ketika instansi ini tadi saya sebagai perancang 123456, unit saya adalah unit, saya tuliskan Wil perancang dalam hal ini, di mana tim penilai saya adalah tim penilai Kanwil perancang dalam hal ini. Ketika sekretariat tim penilai dan tim penilainya memutakhirkan data instansinya, maka akan muncul di sini. Ketika dia tidak memutakhirkan datanya, maka tidak akan muncul di sini. Ini yang sering terjadi, ya, yang sering terjadi. Jadi sangat penting untuk tadi sekali lagi tahap pertama itu memutakhirkan datanya, sehingga akan muncul pada saat pengajuan penilaian. Jika tim penilainya tidak melakukan pemutakhiran data, maka tidak akan muncul di sini. Dan ini yang sering terjadi, perancangnya akhirnya mengajukannya langsung kepada kami ke instansi pembina, karena ini memang selalu muncul yang atas, ya. Cuma yang bawah ini tergantung daripada tim penilainya untuk memutakhirkan datanya, terutama untuk data instansi dan unit kerjanya. Baik, jadi saya pilih untuk di sini Kanwil perancang, tentunya di setiap perancang berbeda-beda, ya. Di sini sesuai dengan Kanwil masing-masing. Saya klik di sini, ditujukan kepada Kanwil perancang, berarti akan masuk sekretariat tim penilai Kanwil perancang. Kemudian saya sudah cek semua. Saya klik simpan, maka ketika klik simpan, maka perancang itu sudah mengirimkan kepada sekretariat tim penilai, ya. Ada statusnya menunggu penilaian, dikirim, kemudian ini disetujui, dikirim dan setujui, masih tanggal yang sama, nanti akan berubah lagi ketika sudah dilakukan oleh tim penilai. Jadi sekarang posisinya adalah sudah berada di, ya, sekarang posisinya ada di sini. Tadi yang barusan kita lakukan adalah di sini, kemudian akan langsung masuk ke akun sekretariat tim penilai, dan sekarang kita berada di sini. Nanti saya akan kasih lihat bagaimana bentuknya ketika masuk ke dalam akun sekretariat tim penilai. Oke.
Saya masuk ke akun sekretariat tim penilai. Saya keluar dulu. Nah, ini adalah akun untuk sekretariat tim penilai. Tadi yang saya katakan profilnya untuk diupdate, ya, terutama unit kerjanya ini. Ini penting sekali untuk diupdate sesuai dengan kanwil masing-masing. Kemudian anggota tim penilai ini juga diupdate. Ketua misalnya, sekretarisnya siapa. Update dulu, saya tambah lagi. C. Dan seterusnya, ya, sesuai dengan SK. Tim anggota baik pada akun sekretariat tim penilai maupun pada akun tim penilai itu sama, ya. Jadi ketika berubah di sini tentunya di akun tim penilai pun berubah, jadi sama saja. Cuma yang berbeda, makanya di sini penting jabatannya di sini ditulis sebagai ketua kah, sebagai sekretaris kah, dan sebagai anggota kah. Ini sangat penting sekali karena ini akan muncul dalam berita acara penilaian angka kredit, angka apa nama-namanya dan penandatanganannya. Nah, tadi ketika perancang sudah mengajukan, maka dia akan masuk ke akun sekretariat tim penilai terlebih dahulu. Ya, tadi kita lihat di sini perancang 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, yang saya ajukan, angka kredit yang diajukan, menunggu penilaian, dan di sini tugas dan kewenangan dari sekretariat penilai, ya, kita klik ubah dulu, itu hanya melihat kelengkapan dokumen dari surat pejabat pengusul, dupak, dan SPMK-nya. Ya. Baik, saya kembalikan dulu. Saya balik lagi dulu ke sini. Tadi kita sampai di sini dan ini. Perhatikan angka 2, ya. Pengajuan penilaian dari perancang pertama kali masuk ke sekretariat tim penilai. Apa yang dilakukan di situ? Lihat folder persetujuan dupak untuk melihat pengajuan perancangnya. Nah, akun sekretariat tim penilai sifatnya hanya kelengkapan administratif saja. Ya, jadi di akun sekretariat tim penilai itu tidak melakukan penilaian, tidak menolak maupun tidak menyetujui, tetapi hanya meneruskan kepada tim penilai. Ya. Ketika dokumen lengkap diteruskan kepada tim penilai. Apa itu dokumen lengkap? SPMK-nya ada, dupaknya ada, surat pengajuan pengusulan dari pejabat pengusul itu ada, dan tiga-tiganya sudah ditandatangani. Ya. Oke, saya masuk ke ini lagi. Nah, di sini kan terlihat dokumennya ada semua dan ini bisa di-download, tinggal diklik di-download, dia akan terdownload dupaknya seperti apa dan sebagainya. Dan ini adalah angka kredit. Nah, bagaimana meneruskannya kepada tim penilai? Karena sekretariat tim penilai tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian, maka di sini ini untuk menjadi perhatian, ya, sekretariat tim penilai ini tidak boleh melakukan penilaian, ya. Jadi yang dilakukan adalah setuju semua, disetujui dulu semua, biar semuanya nih ikut masuk ke tim penilai. Penilaian, sekali lagi, penilaian dilakukan oleh tim penilai di akun tim penilai. Karena kalau di sini ada yang ditolak oleh sekretariat tim penilai, maka butir kegiatannya tidak akan mengikut ke akun tim penilai. Jadi sekali lagi, sekretariat tim penilai itu tidak melakukan penilaian, tetapi memeriksa kelengkapan dokumen, dokumen dupak, dokumen surat pejabat pengusul, dokumen SPMK sudah lengkap, maka menyetujui semua, kemudian klik kirim, ya, untuk masuk ke dalam akun tim penilai. Dan juga
sekali lagi untuk akun dan juga untuk akun sekretariat tim penilai tadi selain kelengkapan dokumen juga bisa memeriksa profil daripada perancangnya ya terkait dengan SK pengangkatan terakhirnya, SK jenjang terakhirnya itu diperiksa juga di akun sekretariat tim penilai. Jadi tugasnya memeriksa dokumen termasuk dokumen-dokumen SK pengangkatan terakhir dan SK jenjang terakhir perancang yang bersangkutan ya karena itu bisa diakses ya. Ini saya tinggal klik perancangnya saja maka tim penilai bisa mengecek segala informasi tentang perancang yang sedang dinilai dimaksud ya. Termasuk dokumen-dokumen terkait dengan SK-SK pengangkatan terakhir maupun SK jenjang terakhirnya. Nah, jadi di sini terlihat pentingnya melakukan pemutakhiran data untuk setiap akun ya ketika melakukan penilaian. Oke, setelah dicek semua, ternyata profilnya sudah dicek, ternyata mutakhir dan segala macam, maka sekretariat penilai akan mengirim, klik kirim. Nah, ini akan terkirim kepada tim penilai. Berhasil ubah persetujuan kembali ya. Nah, ini sudah terkirim, disetujui. Ya, diperbarui, disetujui. Ini sudah artinya sudah terkirim masuk ke tim penilai. Sekarang saya akan masuk ke tim penilai. Oke. Nah, sebelum saya lanjut masuk, saya screen kembali. Sekarang ini kita sudah masuk di tahap yang ini. Ya. Kita sudah masuk tahap yang ini. Kita sudah masuk ke akun tim penilai. Dan apa sih yang dilakukan di tahap ini oleh tim penilai? Yang perlu dilakukan adalah nah ini yang nomor 3 ya. Tim penilai menerima pengajuan penilaian perancang dan dari sekretariat tim penilai setelah dokumen dinyatakan lengkap. Ya. Bagaimana melihatnya di akun tim penilai nanti saya tunjukkan. Tetapi pada saat melakukan penilaian, tim penilai berkoordinasi dengan instansi pembina dalam rangka pendampingan penilaian angka kredit melalui aplikasi. Ya. Jadi ketika sudah masuk ke akun tim penilai, sebelum dilakukan penilaian, itu berkoordinasi dengan instansi pembina untuk melakukan penilaian secara bersama-sama. Ya, didampingi oleh instansi pembina dalam melakukan penilaian. Dan hal ini tentunya sudah beberapa kali kita lakukan ya, sudah sebanyak 20 kali ya, Mbak Opi ya, kurang lebih ya. 23 kanwil sudah kita lakukan ini dan semuanya berjalan, alhamdulillah berjalan lancar dan dilakukan melalui aplikasi dan Zoom saya kira sangat efektif ya. Jadi sekali lagi ketika masuk ke tim penilai, itu tim penilai berkoordinasi terlebih dahulu dengan kami, instansi pembina, untuk menentukan jadwal, kapan kiranya bisa melakukan penilaian secara bersama-sama tentunya dengan pendampingan dari instansi pembina. Oke. Nah, sekarang kita masuk lagi ke aplikasinya. Nah, ini aplikasinya. Ini adalah akun daripada tim penilai perancang. Bagaimana tim penilai bisa mengetahui pengajuan penilaian yang sudah masuk dari sekretariat tim penilai? Itu ada di kiri, persetujuan PAK di kiri. Nah, di sini perancang 123456 sudah masuk dari sekretariat penilai dan ini sudah siap dilakukan penilaian oleh tim penilai dengan didampingi oleh instansi pembina. Di sini sudah masuk.
kemudian tinggal klik ubah. Nah, di sini baru bisa dilakukan penilaian, persetujuan, penolakan, dan sebagainya. Ya. Setuju, disetujui, ya, disetujui, dan penolakan pun akan muncul alasan penolakannya. Ya, saya kalau di Zoom tidak muncul ya, tapi kalau di aplikasi saya muncul, mungkin nggak tahu Zoom kenapa, tapi ketika tim penilai menolak setiap butir itu pasti ada alasan penolakannya apa gitu ya. Oke. Nah, proses penilaian yang menolak disetujui ini tadi saya katakan bahwa ini didampingi oleh instansi pembina. Ya, dan ini dibuka bersama-sama ya. Setiap dokumen ini bisa dibuka, di-download oleh tim penilai, diperiksa ya. Ini saya coba download. Nah, ini muncul dokumennya. Misalnya contohnya seperti ini. Ya, jadi semua itu bisa dilakukan secara online dimanapun ya. Jadi sudah tidak ada lagi ya, misalnya sebentar. Baik. Sebentar saya keluar dulu. Sebentar, maaf. Itu. Ya, baik. Ya, jadi sekali lagi ini bisa dinilai, disetujui, ditolak dengan alasan. Oke, misalnya ada satu ditolak, ya. Kemudian ini kita setujui. Ya, sekali lagi ini dilakukan dengan pendampingan oleh instansi pembina antara tim penilai dan instansi pembina. Kemudian ini bisa kita simpan dulu, mungkin kalau butir kegiatannya banyak, dicicil ya, kemudian masuk lagi, dilanjutkan lagi, ya, lanjutkan, tentunya dengan klik ubah lagi. Oke. Nah, ini ketika sudah sudah disetujui, misalnya di sini ada 2 disetujui, 1 ditolak, ya. Kemudian hasil rekomendasinya ditulis di sini, misalnya direkomendasikan untuk naik pangkat misalnya. Contohnya gitu. Kemudian catatan tim penilai, tadi ini sudah muncul tadi alasan 1 ya. Tadi ketika nolak, alasannya muncul di sini. Ya. Dan ini pun masih bisa dilakukan edit ya. Kenapa ya. Ada hal-hal yang alasan penolakan itu bisa setiap butirnya akan muncul di sini dan juga bisa ditambahkan. Ditambahkan dalam hal ini ketika perancang yang bersangkutan itu melebihi jam kerja efektif yang telah ditentukan. Ya. Jadi secara sistem memang tidak membatasi jam kerja efektif, tapi yang membatasi itu maksudnya yang akan meng-cut ya atau menolak ketika jam kerja efektif sudah terpenuhi itu adalah dilakukan oleh tim penilai. Jadi dan juga untuk pembantasan 20% untuk butir-butir kegiatan yang penunjang. Ya. Karena beberapa perancang itu mengajukan banyak sekali penunjangnya, tetapi pembatasannya tetap ada 20% dari utamanya. Dan itu pembatasannya tentunya penolakannya ada pada tim penilai yang dimasukkan dalam catatan tim penilai ya.
Di sini bisa menulis apa saja. Jadi ketika menolak akan muncul di sini, dan ini pun masih bisa diedit untuk hal-hal lainnya. Ya. Misalnya melebihi target angka kredit atau penunjang melebihi 20% dan sebagainya. Ya. Ini ditulis penolakan apapun dari hasil, dan ini akan muncul dalam berita acara penetapan angka kredit. Ya. Kemudian ini dilengkapi ya, karena penetapannya oleh Pak Dirjen sudah pasti di Jakarta. Kemudian tanggalnya mungkin bisa dikosongkan karena tanggal penandatangan Pak Dirjen itu ya kita tidak bisa menentukan. Itu dikosongkan saja, tidak perlu diisi. Kemudian jabatannya di sini Pak PLT ya. Kemudian saya contohkan saja Pak Dahana. Kemudian NIP. Sebentar, beliau. Saya stop share screen dulu. Contoh. Ini beliau. Ini dilakukan oleh tim penilai ya. Nah ini dikatakan sudah selesai dilakukan penilaian oleh tim penilai. Ya. Kemudian apa yang harus dilakukan, ini bisa disimpan lagi. Ya. Ketika sudah yakin, maka kirim. Ya, kirim. Ketika kirim, maka akan muncul pak dan bapaknya di sini. Dengan hasil penilaian diajukan 0,5, dengan yang disetujui menjadi 0,2. Tadi ada yang ditolak. Disetujui, ditolak, disetujui. Nah ini tim penilai itu mendownload konsep paknya, kemudian mendownload bapaknya. Kita lihat di sini konsep paknya. Ya, ini akan dikirim kepada Dirjen PP untuk ditetapkan oleh dalam hal ini Pak Dirjen. Nah di sini yang saya katakan harus mutakhirkan datanya itu penting sekali, karena data-data dalam pak itu mengambil dari data-data yang ada di profil perancangnya. Jadi ketika ada yang kosong, maka di sini akan kosong. Ya. Makanya untuk diperhatikan lagi profil perancangnya, dan juga perhatikan lagi angka kredit yang lamanya. Ketika tidak diisi, nanti angka kredit yang lamanya akan nol semua. Ya. Jadi kembali saya ingatkan untuk melakukan pemutakhiran data pribadinya masing-masing. Nah ini contoh pak yang sudah konsep pak yang sudah di print, sudah jadi, tinggal ditandatangani, diajukan kami. Dan ini adalah konsep bapaknya. Ya. Tadi saya bilang nama-nama ya jabatannya ini harus lengkap. Tadi harus dimutakhirkan terlebih dahulu ya sebelum dilakukan penilaian, agar nama dan jabatan daripada anggota tim penilai itu lengkap semua, karena ini akan ditandatangani oleh tim penilai. Dan di sini akan muncul catatan-catatan penolakan atau hal-hal lain terkait dengan hasil pleno penilaian angka kredit perancang. Dan ini tadi juga rekomendasinya di sini ada rekomendasi untuk naik pangkat yang tadi kita tulis ya. Yang tadi kita tulis. Nah, ini baik lagi. Nah, di sini sudah selesai jadinya. Tim penilai perancang itu ketika sudah mendownload bapak, mendownload pak, kemudian
itu sudah selesai dari tugas tim penilai, kemudian akan bersurat kepada Dijen PP untuk dilakukan penetapan PAK dengan melampirkan bapaknya, batas berita acara penilaian angka kredit. Saya screen lagi. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan juga ya. Jadi kita sudah sampai di angka 4 tadi, tim penilai melakukan penilaian, tim penilai mulai melakukan penilaian dengan didampingi oleh instansi pembina. Kemudian hasil penilaiannya itu apa? Yaitu mencetak bapak yang sudah di-generate dan ditandatangani oleh tim penilai. Kemudian tim penilai mencetak konsep PAK, kemudian konsep PAK diajukan kepada Dijen PP untuk ditetapkan tentunya dengan melampirkan bapak yang telah ditandatangani oleh anggota tim penilai. Dan di sini penilaian selesai ketika PAK telah ditetapkan dan kemudian diberikan kepada perancang bersangkutan. Dan itu sudah sampai di sini ya, sampai pada tahap yang terutama yang bawah ini tadi. Ya. Jadi tidak begitu rumit ya sebenarnya untuk tim penilai. Saya kira beberapa kali sudah kita lakukan pendampingan dan hasilnya cukup memuaskan. Cuma memang ada beberapa hal yang perlu kami ingatkan kembali, terutama tadi terkait dengan yang nomor 1 ini. Ya. Oke, tim penilai sudah memiliki akun, seringkali kita sudah berikan akun tim penilai kepada Kamil, tetapi sama sekali tidak dibuka, tidak dimutakhirkan datanya sampai perancang yang bersangkutan penilaian, kemudian berkirim, akhirnya nyasar kemana-mana gitu. Jadi kita harus men-tracking kembali. Ya, untungnya kalau itu jejak digital itu ada, masih kita bisa pulihkan. Tapi kedepannya ini langkah-langkah 1 hingga 6 ini untuk bisa diperhatikan oleh anggota tim penilai. Ya, mungkin penjelasan teknisnya seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mas Zizil yang sudah menjelaskan langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Tadi mungkin menegaskan kembali bahwa sangat pentingnya melakukan update data, pemutakhiran data, baik data perancang maupun data tim penilai untuk menghindari tadi nyasar-nyasar ke akun tim penilai lain gitu. Karena ini dari 23 kali kami pendampingan banyak sekali yang nyasar seperti itu gitu. Kemudian juga kesulitan kami ketika selesai penilaian ternyata mau menetapkan PAK, perancangnya tidak mengupdate datanya. Kami lihat ke profilnya tidak ada SK pangkat terakhir, tidak ada jenjang, sehingga jadi harus japri lagi, minta lagi, itu kan memakan waktu gitu ya. Itu aja. Demikian hadirin Bapak Ibu, teman-teman perancang semua, alhamdulillahirabbil alamin. Rangkaian sesi pada kegiatan forum pemahaman hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah memberikan pencerahan bagi kita semua terkait dengan mekanisme penilaian angka kredit melalui e-perancang pada kantor wilayah. Terima kasih juga kepada para perancang utama yang setia dari pagi sampai akhir acara ini mengikuti. Kemudian juga Mas Kris, Mas Hendra, terima kasih. Dan kepada seluruh peserta yang sudah hadir dan menyimak dengan antusias diskusi kita pada hari ini, mungkin boleh aplaus untuk kita semua. Dan pada akhirnya saya sebagai moderator pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pelaksanaan rangkaian kegiatan forum pemahaman terkait mekanisme penilaian angka kredit perancang peraturan perundang-undangan pada hari ini. Terima kasih atas kerjasama dan perhatiannya. Semoga kita selalu diberkahi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.